Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fazidna ilma warzuqna fahma. Ya alim ya hakim ya rabbal alamin. Allahumma ya muallima Adam allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma bika amsayna bika asbahna bika nahya bika namutu ilaikal masir. Sayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailati wa khaira ma ba'daha. Allahumma inna na'udzu bika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Allahumma inna na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa su'il kibar wa 'adzabin finnar wa 'adzabin fil qabr. Allahumma amsa bina min ni'ma bi ahdin min khalqik faminka wahdak falakal hamdu wa lakas syukur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a rizqan tayyiba 'amalan salihan mutaqabbala. Barik Allahumma lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam wa huma min a'zamin ni'ami wa kafa bihima min ni'mah. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kita hari ini tanggal 27 Rajab, mungkin udah masuk 28. Hari Sabtu ini tanggal merah karena peristiwa Isra wal Mi'raj. Apa itu Isra Mi'raj? Disebutin nggak dalam Al-Quran? Iya. Apa yang disebutin dalam Al-Quran? Peristiwa Isra, ada ayat, ada surat namanya surat atau disebut juga dengan surat Bani Israel. Pernah lihat ya surat Bani Israel? Surat Bani Israel, surat Al-Isra, dia juga. Surat Al-Isra atau surat Bani Israel. Ayat pertamanya berbunyi, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini dalil tentang peristiwa Isra. Ada yang nanya, kalau peristiwa Mi'raj, ada gak dalilnya? Ada gak ayat Qur'annya? Kalau itu kan tadi Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Apalagi di situ ditegaskan minal masjidil haram ilal masjidil. Terus Mi'rajnya mana Mi'raj? Mi'rajnya di mana? Mi'rajnya ayyuhal ikhwah jamaah, kata ulama disebutin di surat Wan-Najm. Surat An-Najm, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Di situ ada Izra'a ma iz yaghsha syidrata ma yaghsha. Apa? Yang hafal Quran saya nggak hafal nih. An-Najm. Ada inda sidratil. Ada nggak sidratil muntaha? Ada kan? Di surat apa? An-Najm. Di surat An-Najm disebutkan inda sidratil muntaha. Apa tumarunahu bima yara laqad ra'a min ayati, dan seterusnya. Disebutkan di dalam surat An-Najm beberapa ayat yang kata para ulama ini menjadi dalil tentang peristiwa Mi'raj. Jadi Isra ada ayatnya, Mi'raj juga ada ayatnya. Kalau hadis yang ditanya, hadisnya panjang-panjang dan sering disampaikan pada momen-momen peristiwa ataupun perayaan Zikra al-Isra wal Mi'raj. Kenapa ada Isra wal Mi'raj? Di dalam Al-Quran disebutkan di surat Al-Isra tersebut, linuriyahu min ayatina. Linuriyahu min ayatina. Sebagaimana juga disebutkan di surat An-Najm, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Jadi salah satu alasan kenapa ada Isra wal Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan langsung kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedikit daripada bukti-bukti, ayat-ayat, tanda-tanda ajaran ataupun tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata-kata ayat tersebut linuriyahu min ayatina, agar kami memperlihatkan kepada Nabi Muhammad
daripada sebagian atau beberapa bentuk tanda-tanda akan ajaran yang Nabi Muhammad, apalagi kalau kita lihat disebutkan dalam keterangan bahwasanya peristiwa Al-Isra wal Mi'raj tersebut adalah ketika Nabi Muhammad masih berdakwah di Mekah, di mana tantangan yang dihadapi, kemudian penolakan dan lain-lain, cobaan, ujian dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala memantapkan, mengokohkan Nabi Muhammad dengan salah satunya peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Semoga kita Allah Subhanahu wa taala kokohkan, teguhkan, mantapkan keimanan kita, yakin akan peristiwa Isra wal Mi'raj. Bagaimana peristiwa tersebut tegas-tegas disampaikan di dalam ayat-ayat dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, melanjutkan membaca dari kitab Qasasul Ghaib fi Sahihil Hadisin Nabawi, kisah-kisah gaib yang disebutkan dalam hadis-hadis sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tulis oleh Al-Ustadz Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullahu ta'ala. Malam hari ini kita akan membaca kisah yang ke-18. Kisah hadis ke-18 yang dikasih judul oleh penulis Al-Ikhtisam fi Qatlat Ta'un, berselisih pada mereka-mereka yang wafat, mereka-mereka yang mati, mereka-mereka yang Allah tutup usianya gara-gara pandemi. Dalam bahasa hadis disebut dengan ta'un. Kita belum lama kita ngalamin yang namanya COVID. Masih ada COVID? Hah? Masih ada COVID? Udah lain nggak tahu dah. Cuman saya masih ada dengar tuh. Saya positif nih, wah masih ada COVID, kira-kira udah kagak, udah vaksinnya boosternya udah 3, udah 4 dan lain-lainnya tersebut. Kita mengalami nih adanya pandemi, atau dalam hadis Nabi disebut ada ta'un. Apa itu ta'un? Wabah, mungkin bahasa sekarang adalah pandemi tersebut. Yang pasti sekarang ya kalau naik kereta api masih nggak boleh nggak pakai masker, kayaknya masih harus pakai masker. Yang masih ketat salah satunya kereta api itu. Yang biasa naik KRL tuh pasti tuh, kalau nggak ada masker pasti ditegur oleh penjaganya tersebut. Saya nggak tahu selain kereta api, mal-mal masih ada pakai masker? Hah? Mungkin ada sebagian, tergantung dah. Wallah alam. Taib. Apa yang disebut di dalam hadis? Ta'un. Ta'un. Jadi ikhtisam fi qatlat ta'un. Kisah hadis ini adalah disebutkan dari sahabat Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Yakhtasimu syuhada wal mutawaffawna ala furushihim ila rabbina fil ladina yatawaffawna minat ta'un, fayaqulu syuhada'u ikhwanuna qutilu kama qutilna, wa yaqulu al mutawaffawna ala furushihim ikhwanuna matu ala furushihim kama mutna, fayaqulu rabbuna unzuru ila jirahihim fa in ashbaha jirahuhum jirahal maqtulin fa innahum minhum wa ma'ahum fa idza jirahuhum qad ashbahat jirahahum." Selesai hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i di dalam kitab Sunannya dan yang lain-lainnya rahimahullahu taala. Dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, ada orang-orang yang mati syahid. Ada juga orang-orang yang mati di atas tempat tidurnya. Al-mutawaffawna ala furushihim. Ini mereka berselisih. Berselisih tentang apa? Tentang orang-orang yang wafat, meninggal gara-gara ta'un. Kemarin ketika COVID, ada gak yang meninggal? Ada. Di sini juga saya kenal tuh rekan saya Dr. Muhammad Yasid rahimahullah ta'ala dan mungkin yang lain-lainnya. Yang wafat gara-gara ta'un. Ulama-ulama kita di sini Dr. Taufikul Azhar juga. Gara-gara COVID tuh pokoknya pas kita melihat rahimahullah ta'ala. Dan yang lain-lainnya. Ada orang wafat gara-gara ta'un. Jadi yang berselisih siapa? Yang berselisih mereka-mereka yang mati syahid
dengan mereka-mereka yang mati wafat di atas kasurnya. Tentang apa? Tentang orang-orang yang wafat gara-gara ta'un, gara-gara wabah, gara-gara pandemi. Kata orang-orang yang syahid, itu mereka sama kayak kami, orang-orang yang syahid. Orang-orang yang syahid artinya yang wafat gara-gara perang, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqul syuhada, itu mereka orang-orang yang wafat gara-gara ta'un, ikhwanuna kutilu kama kutilna. Mereka mati, mereka Allah wafatkan sebagaimana kita diwafatkan, luka dan semisalnya. Kan orang kita tahu kan orang COVID, ya, kemarin kan kita tahu sendiri bagaimana prosedurnya sampai macam-macam itu. Nggak bisa repot dah. Orang yang mati dikatakan gara-gara COVID. Kata orang-orang yang syahid, itu orang-orang yang mati gara-gara ta'un, sama kayak kita. Kutilu kama kutilna. Kata orang-orang yang wafat gara-gara di atas kasur, al-mutawaffawna ala furushim, enggak. Mereka kan enggak berjuang, mereka enggak perang, mereka enggak lain-lain dan seterusnya. Mereka seperti kami yang Allah wafatkan di atas kasur, di atas tempat tidur, di atas rumah dengan tenang. Ikhwanuna matu ala furushim kama mutna. Ini ceritanya kayak gitu. Jadi berselisih kata orang yang wafat syahid itu sama kayak kita. Karena dia kena wabah ta'un. Kata yang al-mutawaffawna ala furushim enggak. Mereka sama kayak kita. Karena mereka wafatnya gara-gara ta'un di atas tempat tidurnya dan semisalnya. Terus apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah memutuskan. Kata Allah Subhanahu wa taala, unzuru, lihat, ila jirahihim, kepada mereka punya luka. Ada bekas-bekasnya enggak orang COVID? Ada luka-lukanya orang COVID kemarin? Saya nggak tahu kalau orang COVID. Mungkin nggak boleh dilihat, nggak boleh dan seterusnya. Kalau dulu, kalau wabah tahun ya mungkin ada, mungkin wabah dulu kan ada pandemi kolera dan semisalnya yang bisa orang wafat dulu, belum ada ketemu ilmunya. Dia ada bekas-bekas luka-lukanya dan semisalnya. Lihat, mereka-mereka yang wafat gara-gara tahun, ada luka-lukanya nggak? Ada. Fa in asbaha jirahahum jirahal maqtulin. Kalau luka-lukanya itu mirip dengan orang-orang yang Allah wafatkan gara-gara perang, gara-gara syahid, perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka sama dengan orang-orang yang wafatnya mati syahid. Diperiksalah oleh para malaikat atau mereka dilihat. Terus apa yang terjadi? Ternyata mereka-mereka yang Allah wafatkan gara-gara ta'un punya luka-luka dan luka-lukanya mirip dengan orang-orang yang wafat mati syahid perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena mirip, ya udah dimasukkan kelompok dia, dianggap seperti orang-orang yang mati gara-gara syahid. Ini isi hadisnya. Intal hadis ini riwayat Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, kita tahu tentang syahid. Syahid yang tadi disebutkan mereka-mereka yang wafat perang di jalan Allah. Di dalam satu ayat Al-Quran Allah sebutkan di surat Ali Imran, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullah min fadlih wa istabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim ila akhiril ayah. Disebutkan di dalam surat Allah khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, disebutkan dalam surat Ali Imran, yang mana di situ salah satu digambarkan tentang pahalanya orang-orang yang wafat gara-gara mati syahid. Janganlah mereka itu di kuburan mereka amwat, mati begitu aja, tapi sungguhnya mereka adalah ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala, dikasih daripada bima atahullah min fadlih. Kemudian yastabshirun, seolah-olah mereka bagaimana memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang
nanti akan menyusulnya. Billadzina lam yalhaqu bihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dalam sebuah riwayat hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan bahwasanya orang yang mati syahid maka pahalanya, keutamaannya diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 6 perkara. Apa 6 perkara tersebut? Diampuni dosanya ketika darah yang ngucur, yang keluar gara-gara dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dia mati juga, sebelum dia melihat di mana tempatnya nanti di surga, wa yara maq'adahu minal jannah. Kemudian dikawinkan daripada bidadari, kemudian wayujar dilindungi dari siksaan, wayujaru min adabil qabr, wa ya'manu minal faza'il akbar. Dia yang dikatakan dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala beberapa, yang pertama tadi diampuni di pertama kali darah yang keluar, dia kemudian menyaksikan tempatnya di surga, dikasih perhiasannya keimanan, dikawinkan dengan bidadari, dilindungi dari siksaan kubur, dia mendapatkan keamanan dari al-faza'il akbar, kengerian yang besar. Wa yudha ala ra'si tajal waqar, diberikan di kepalanya mahkota kemuliaan dari batu-batu yang indah, permata dan semisalnya, yang dia itu adalah khairun minad dunya wa ma fiha. Kemudian kalau tadi dikatakan dikawinkan dengan bidadari, di sini disebutkan lagi dikawinkannya dengan 72 bidadari. Kita satu aja udah belum habis nih, belum tentu dapat tersebut. Wa yuzawwaju sintaini wa sab'ina zawjah minal huril 'ain. Kemudian juga dikatakan kemuliaannya, keistimewaannya, dia bisa memberikan syafaat 70 orang dari dia punya kerabat. Ini yang dikatakan pahalanya orang yang mati syahid. Pahalanya orang yang mati syahid. Maka punya kedudukan yang mulia, punya kedudukan. Karena gimana nggak mulia? Karena mati syahid itu kan ya nggak prosesnya, kemudian nggak mudah, nggak gampang, dan ya betul-betul menunjukkan keimanan, pengorbanan, ketulusan, keyakinan kepada Allah, sehingga mereka ada orang-orang yang benar-benar tulus dalam keimanan kepada Allah, pengorbanannya, sehingga nggak takut dengan kehilangan nyawa asyahid. Jamaah rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya asyuhada, orang-orang yang tadi syahid. Nah, nanti kita akan lihat pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang singkat tadi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang perbedaan, perselisihan orang-orang yang mati syahid dengan orang-orang yang mati di atas furushim, kasurnya, dipannya, tentang mereka-mereka yang wafat gara-gara ta'un. Kemudian tadi sebagaimana disebutkan di dalam terjemahan yang saya sampaikan, jadi kata yang syahid dia kelompok kami, kata yang mati di atas kasur enggak di kelompok kami. Kemudian malaikat suruh lihat bagaimana luka-lukanya dan semisalnya. Dipahami di sini bagaimana orang-orang yang syahid tersebut melihat kepada yang dikatakan batinil umur, batin daripada perkara tersebut, sehingga didapatkan bahwasanya orang-orang yang mati gara-gara ta'un, dia punya luka-luka seperti luka-lukanya orang yang mati syahid tersebut, sehingga mereka dihukumkan, diputuskan seperti yang punya luka-luka juga sebagaimana orang yang mati syahid tersebut. Fahukum bi annahu minhum fan-nadhir ya'khudhu hukma nadhirih. Kita maklum kalau orang yang mati syahid pasti dia udah siap untuk luka-luka, untuk siap kehilangan nyawa. Jangankan luka-luka, kehilangan nyawa aja udah siap, berdarah dan semisalnya. Karena apa? Perang, karena udah benar-benar yakin, ataupun karena memang berharap. Jadi memang di dalam ajaran apa yang disebut dengan martir, ya, bahasa kerennya apa? Martir. Apa itu martir? Ya mati mulia karena membela keyakinan. Istilahnya kalau orang barat istilahnya martir. Dia artinya mati membela keyakinan, membela nilai. Dan dalam hal ini ajaran kita mengajarkan bahwasanya membela agama itu kalau perlu dengan mengorbankan
nyawa kalau perlu. Makanya kita kenal dengan syahid, mati syahid. Apa itu mati syahid? Allah menjadi saksi. Dia benar-benar tulus di dalam keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dirinya, hartanya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan keyakinan dan keimanan dia kepada Allah, kepada agama yang tersebut. Dan ini kagak mudah. Dan ini tidak mudah. Bagaimana dahulu Sayyiduna Maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ketika awal-awal berada di kota Madinah. Kan di kota Madinah, kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pengikut-pengikutnya al-muhajirin wal ansar. Ada orang-orang muhajirin dan ansar. Dan Nabi kepada muhajirin, Nabi kagak ragu lah, karena udah ada buktinya. Buktinya apa? Rela meninggalkan Mekah ke Madinah. Ketika Nabi diskusi sebelum perang itu, bagaimana perang Badar lah. Sebelum perang Badar, orang-orang Ansor nggak mau kalah, sehingga mereka yang paling dulu ataupun termasuk yang menunjukkan kepada Nabi kemantapan dan keyakinan mereka untuk backup Nabi, untuk pasang badan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tokoh-tokohnya sahabat Sa'ad dan yang lain-lainnya tersebut gak ragu ataupun dengan tegas menunjukkan kepada Nabi bahwasanya kita orang-orang Al-Ansar juga siap membela Nabi Muhammad. Nah, ketika mendengar jawaban Ansar tersebut, Nabi tambah mantap, tambah kuat, sehingga kita tahu perang-perang yang dilalui, yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW itu gara-gara persatuan sahabat-sahabat al-muhajirin wal ansar. Sahabat-sahabat al-muhajirin wal ansar. Kayak di peristiwa perang Badar, lebih banyak dari 300 kurang lebih pasukan Nabi Muhammad SAW adalah mereka-mereka sahabat al-ansar radhiyallahu anhum. Rasulullah SAW menjelaskan juga dalam sebuah riwayat hadis yang menegaskan bahwasanya orang yang mati gara-gara taun, gara-gara wabah, gara-gara pandemi adalah, ini bisa jadi dia adalah at-taun syahadah likulli muslim. Kalau orang mati gara-gara wabah, gara-gara taun, maka dia adalah mati syahid. Mati syahid ini disebutkan riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam At-Tayalisi wal Ahmad dan seterusnya. Ketika kita tahu hadis yang sering disampaikan ketika kita di pandemi COVID beberapa waktu yang lalu, riwayat Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wabah taun. Ummul Mukminin Sayyidat Aisyah radhiyallahu anha Rasul anit taun, fa akhbarana Nabiullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya wabah pandemi taun yang dulu terjadi adalah azaban. Ia adalah siksaan yang Allah utus kepada yang dikehendaki oleh hamba-hambanya. Faja'alahu 'adzaban yab'atsullahu 'ala man yasha' 'adzaban. Terus bagaimana dengan orang-orang yang beriman? Bagaimana jika orang-orang yang beriman mendapatkan wabah, kena korban taun, apakah itu azab? Sekarang kita tahu saudara-saudara kita yang ada di Turki dan Syria yang gara-gara gempa bumi puluhan ribu, 20.000 kali, udah lebih kali. Udah 30, nggak tahu udah. Pokoknya datanya udah puluhan ribu. 20.000, 30.000 mungkin, bahkan ditebak bisa jadi nembus 50.000. Wallah alam bissawab. Ala kuliah artinya mereka menjadi korban gara-gara peristiwa gempa bumi yang terjadi tersebut. 2 kali kan gempa buminya tersebut yang meluluh lantahkan, menghancurkan pemukiman, dan mereka banyak menjadi korban. Puluhan ribu nyawa tersebut. Mati, wafat orang-orang Islam Turki, dan itu kan di perbatasan Turki dan Syria. Perbatasan Turki dan Syria. Katanya dalam beberapa video kalau ke Turki jelas pemerintahannya. Syria, nah kita nggak tahu tuh pemerintahan Syria tersebut yang masih banyak, apakah masih konflik dan lainnya, kita belum dengar kabar lagi. Cuman yang terakhir kita nggak dengar lagi bagaimana kabar pemerintahan Syria di bawah kepemimpinan Bashar al-Assad. Bashar Assad masih presidennya tuh, Syria tersebut. Nah, puluhan ribu yang mati gara-gara taun juga banyak dahulu.
Kemudian sekarang kita nyaksikan juga bagaimana taun tersebut, apakah itu siksaan? Apakah gempa bumi yang terjadi di Cianjur, di Turki siksaan? Kalau gara-gara dosa kita sih terlalu banyak, dosa-dosa kita udah setiap hari mungkin harus ada kita disiksa terus, tapi kan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini siksaan tersebut dulu sebelum zaman Nabi Muhammad ya terjadi kepada umat-umat terdahulu. Kepada sekarang terjadi gara-gara dosa, kita terlalu banyak dosa. Yang kalau misalnya gara-gara dosa langsung siksaan Allah datengin ya, terlalu banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Maka kita berharap jika musibah-musibah tersebut terjadi kepada orang-orang yang beriman, ini menjadi sarana, ini menjadi penghapus dosa-dosanya, mengangkat derajat-derajatnya jika mereka menghadapinya dengan sabar dan menjadikan korban-korban wafat tersebut menjadi hamba-hamba Allah yang wafat dalam keadaan syahid, sebagaimana dalam sebuah hadis kan disebutkan orang-orang yang mati syahid benar dia salah yang utamanya adalah yang perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga Nabi memberikan kabar, memberikan informasi, ada juga mereka-mereka yang sekalipun tidak perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebutkan dalam hadis masuk juga kategori fisabilillah. Nah, kembali tentang hadis taun. Kata Nabi Muhammad SAW ketika ditanya oleh Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, itu taun itu apaan sih? Kata Nabi, azaban yab'atsullahu ala man yasha, siksaan yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Buat orang-orang yang beriman, kata Nabi, buat orang-orang yang beriman, ja'alahullahu rahmatan lil mu'minin. Taun itu Allah jadikan buat orang-orang yang beriman rahmat. Kok rahmat? Nih ini kita lihat bagaimana kita diajarkan untuk menyikapin keburukan buat orang-orang beriman itu adalah rahmat. Kenapa? Karena disitulah kita diuji. Disitulah kita diuji. Mudah-mudahan kita Allah Subhanahu wa taala hindarin. Karena apa? Karena sabar itu berat, nggak mudah. Kita bilang bisa sabar, susah. Sabar itu nggak gampang. Mudah-mudahan kita Allah hindarin. Fayaj'alahullahu rahmatan lil mu'minin. Kata Nabi, falaysa min 'abdin yaqa'ut ta'un fayamkusu fi baladihi sabiran ya'lamu annahu la yusibahu illa ma kataballahu lah illa kana lahu mithlu ajri syahid. Hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dan yang lainnya. Maka yang namanya ta'un Allah jadikan buat orang-orang yang beriman rahmat. Tidaklah seorang hamba yang Allah uji timpakan kepada dia ta'un, kemudian dia tinggal di kampungnya, atau dulu ketika ada COVID kita diapain? Di apa? PPKM. Mau gak PPKM? Apa sih? Lupa PPKM dulu apa PPKM? Apa? Kegiatan masyarakat apa? PPKM ada PPKM. Pembatasan. Ayo P-nya apa lagi? Lupa lagi tuh. Masih ada lagi nggak PPKM tuh? Ada PPKM tuh. Nggak boleh keluar rumah. Nggak boleh keluar rumah. Nggak boleh mana-mana. Ada PPKM. Maka dikatakan kalau ada orang kena taun, dia tinggal di kampung halamannya, dia sabar. Dia sabar ya, dia bertahan, dia sabar, dia meyakini bahwasanya tidaklah yang menimpa dia, tidaklah yang terjadi kepadanya melainkan ma kataballahu lah, kecuali suatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, illa kan, melainkan dia akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Illa kana lahu mislu ajri syahid. Illa kana lahu mislu ajri syahid. Ma min 'abdin falaysa min 'abdin yaqau ta'un fayamkuthu fi baladi sabiran ya'lamu annahu la yusibahu illa ma kataballahu lah illa kana lahu mithlu ajri syahid. Nah, ini juga tadi yang menegaskan daripada hadis yang tadi ketika berselisih orang-orang yang asyuhada dengan al-mutawaffawna ala furushihim.
Kata syuhada itu at-ta'un, yang mati gara-gara ta'un bagian dari kami, sama kayak kami. Kata al-mutawaffawna ala furushim, enggak, mereka adalah bagian dari kami. Hadis ini menegaskan sebagaimana dalam hadis yang tadi kita bacakan. Jadi ada beberapa hadis yang menegaskan bahwasanya orang-orang yang mati gara-gara ta'un seperti orang yang mati gara-gara syahid, dengan syarat dia di dalam kondisi ketika dia diuji, dicoba, ditimpa dengan musibah tersebut, wabah tersebut, dia sabiran, tetap beriman kepada Allah, minta ampun kepada Allah, sabar atas apa yang diujinya tersebut. Dan sabar itu tidak mudah, nggak gampang. Makanya kita mohon kepada Allah agar dilindungilah, dihindarkan. Karena apa? Karena belum tentu kalau kita dicoba dengan kesulitan-kesulitan tersebut kita bisa sabar. Nggak mudah, nggak sabar, karena kita nggak sabar. Nabi Musa aja disuruh sama Khidir, sabar gak? Gak nanya, gak sabar, langsung siap kata Nabi Musa. Tapi baru sekali aja udah gak sabar, inna tasbir dan seterusnya. Dan gak mudah sabar tersebut. Maka ada keterangan para ulama, jangan minta doa sabar. Karena apa? Sulit sabar tersebut. Kita doa mudah-mudahan Allah hindarin dari keburukan. Hindarin dari keburukan. Kalau sabar tersebut ya para nabi-nabi yang para orang-orang saleh yang udah teruji. Terus kita mohon kepada Allah agar dihindarin dari keburukan-keburukan, dari kesulitan-kesulitan tersebut. Kemudian ketika terjadi, ya mudah-mudahan kita Allah kuatkan, Allah teguhkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran-pelajaran hadis yang disebutkan, poin-poin yang disebutkan dari buku ini. Al-Ustadz Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah ta'ala menyebutkan bagaimana konflik ataupun berselisihnya orang-orang yang mati syahid dengan orang-orang yang al-mutawaffawna ala furushihim, yang mati di atas kasur mereka. Kayak gimana konfliknya, mereka berselisihnya? Allahu a'lam, kata dia. Kaifa yakunu ikhtisasum. Saya nyari dari literatur lain, sumber lain, dikapahami di sini adalah sebelum mereka, setelah mereka masuk surga. Setelah mereka masuk surga, mereka semuanya adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa masukkan ke dalam surga yang tersebut. Ada yang mengatakan sesudah, ada yang mengatakan sebelum. Kemudian pelajaran yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini, apa yang dikatakan adalah hadis ini menggambarkan sebuah prinsip, yaitu yang serupa, yang semisal, yang mirip, maka akan mengambil hukum yang mirip-mirip tersebut. Karena tadi luka-lukanya orang-orang yang kena ta'un semirip dengan luka-lukanya orang yang syahid, maka dia diperlakukan, maka dia diputuskan, maka dia dianggap sebagaimana orang-orang yang syahid karena ada lukanya tersebut, kemiripan, karena kemiripannya tersebut. An-nadhir ya'khudhu hukma nadhirihi, disebutkan. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita gak jadi hina dan rendah orang-orang yang wafat gara-gara musibah pandemi. Jadi kita COVID itu kan banyak yang wafat. Guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, dan tokoh-tokoh kita, ulama-ulama yang di Timur Tengah juga ada ulama-ulama yang kita dengar wafat juga gara-gara pada saat-saat di sini wabah pandemi COVID tersebut. Keutamaan orang-orang yang wafat gara-gara wabah pandemi ta'un, begitu besar pahala yang Allah berikan kepada mereka jika mereka sabaru wahtasabu, sabar dan hanya berharap balasan ataupun berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga disebutkan di sini tentang ini nih, PPKM disebut ya bahasa kita, bagaimana penulis memahami juga kalau kita kena wabah, ya kan, di situ dalam hadis yang tadi dibacakan tentang kalau ada orang orang yang beriman kena ta'un, dia tinggal di negaranya, sabar, dia kagak keluar, yang mana kalau dia keluar berpotensi menularkan dan semisalnya. Dipahami di situ apa yang dikatakan adamul khuruj minal mantiqatil mawbu'ati bit ta'un. Kita juga ketika pandemi diingatkan peristiwa dahulu sahabat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan sahabat Abu Ubaidah Amir bin Jarrah
yang mana di situ di daerah Syam mereka datang, sahabat Abu Ubaidah yang ditugaskan untuk pasukan membuka daerah-daerah di kota Syam. Kemudian Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab ingin datang ke tempatnya sahabat Abu Ubaidah daerah Syam. Kemudian di situ dikatakan terjadi ta'un, musibah, pandemi, wabah. Kemudian udah mau dekat, diskusi lah tuh, masuk gak nih Amirul Mukminin dan para sahabat-sahabatnya. Kemudian diskusi mereka sampai jangan masuk. Sebagaimana juga ini kan juga sahabat Abu Ubaidah yang ada di dalam daerah yang kena wabah tersebut jangan keluar juga. Diskusilah mereka sehingga ketika Amirul Mukminin memutuskan tidak masuk, kemudian dikatakan, apakah engkau takut afiraran min qadrillah, takut dengan qadar dan qadar Allah? Kata Amirul Mukminin sahabat Umar bin Khattab, min qadarillah ila qadarillah, enggak takut kepada qadar Allah ketentuan, tapi kita menuju ketetapan dan qadar Allah yang lainnya. Kita kalau tidak bisa ada pilihan, kita kan nggak tahu qadar Allah dan ketentuan Allah, tapi kita punya pilihan, maka jangan dikatakan bukan takut dengan ketentuan Allah, tapi kita menuju ketentuan dan qadar Allah yang lainnya, yang mana di situ lebih jelas ada optimisme dan semisalnya. Disebutkan juga oleh penulis bahwa alal ashabil ikhtisas min al-atibba wal ulama ijra'il buhus wa dirasat alladhina yamutuna bit-ta'un wa natija ma'rufatun salapan walakin ta'mimu nataij hadhihi dirasat makrunatun bima akhbar bir rasul ayatun bahira tadullu ala sidqih. Maka perlu dilihat juga bagi mereka-mereka yang punya kompetensi keahlian untuk melihat bagaimana itu meneliti orang-orang yang wabah yang mati gara-gara pandemi ta'un tersebut. Kita tahu tadi hasilnya tersebut. Kemudian terakhir disebutkan orang yang mati syahid tidak hanya terbatas gara-gara perang, tapi juga disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan al-maqtul fi sabilillah syahid, benar yang tewas gara-gara perang dia syahid. Wafat gara-gara tenggelam, al-gharaq fi sabilillah syahid. Wal mabtun, sakit perut aja dibilang fi sabilillah gara-gara fi sabilillah syahid. Wal mat'un fi sabilillah syahid. Wal gharaq, tenggelam di jalan Allah syahid. Sakit perut di jalan Allah syahid. Wal mat'un, ditusuk di jalan Allah syahid. Wan nufasa fi sabilillah syahid. Orang-orang yang nifas di jalan Allah itu juga syahid. Hadis riwayat Al-Imam An-Nasa'i. Hadza billahi taufik, semoga bermanfaat bagi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma rabbana na'udzubika ya rabb min ilmin la yanfa', qalbin la yakhsha', nafsin la tashba', du'ain la yusma', wa na'udzubika min haulil arba'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.